Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para dewan guru serta karyawan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kebonsari Malang. Tak lupa anak-anakku sekalian yang selalu senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kebonsari Malang. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yakni tentang Sunan Ampel atau biasa disebut dengan Syekh Ali Rahmatullah. Untuk itu, marilah kita buka dengan membaca Al-Quran sebagai awal pembelajaran dengan niatan semoga ilmu kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa husnul awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa husnul walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila muassis Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah bi anna Allah yuli darajati fil jannah wa yanfa'una bi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafa'ihim fid dunya wa dunya wal akhirah minan niyati shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada pembelajaran Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Syekh Ali Rahmatullah atau disebut dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat ini semenjak beliau masuk ke tanah Jawa oleh masyarakat, beliau dijadikan nama yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di negara Champa atau sekarang dinamakan Kamboja pada tahun 1401 Masehi. Beliau merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atas pernikahan dengan putri Champa. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai dua putra, yakni Syekh Ali Rahmatullah dengan atau Raden Rahmat, yang kedua yaitu Raden Santri. Latar belakang dakwah Sunan Ampel di Pulau Jawa. Yang pertama, rusaknya moral rakyat kerajaan Majapahit. Pada waktu itu kerajaan Majapahit ini sangat bergejolak, terutama adanya rakyat yang sulit untuk dibendung. Maksudnya
yaitu rakyat yang eh, akhlaknya sangat-sangat tidak mulia, dalam artian rusak. Mereka sering berjudi, berzina, mabuk-mabukan, kemudian merampok dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan Raja Majapahit gundah. Ya, akhirnya usulan dari Ratu Darawati, ya, Ratu Darawati ini merupakan kerabat dari Syekh Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Kemudian Ratu Darawati mengusulkan, ya, atas solusi memecahkan masalah Majapahit, yaitu mengundang Syekh Sunan Ampel untuk membenahi akhlak masyarakat Majapahit. Kemudian sang raja ini memberikan surat kepada Sunan Ampel, dan Sunan Ampel merasa mempunyai kewajiban untuk berdakwah menata moral sebagai implementasi dakwah Islam di Pulau Jawa. Akhirnya Sunan Ampel menyetujui adanya dakwah di Pulau Jawa dan mendatangi kerajaan Majapahit. Selanjutnya, aktivitas dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel menyanggupi permintaan Raja Kartawijaya untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Ini strategi awal yang diajarkan, yaitu para bangsawan dulu dan kaula Majapahit untuk rakyatnya nanti. Kenapa demikian? Karena inti dari penguasaan wilayah itu diantaranya yaitu kerajaan dulu yang harus dibenahi. Karena di sini jantungnya. Ketika jantungnya sudah terpegang, sudah sembuh dengan penyakitnya, maka yang lain akan sembuh penyakitnya. Jadi strategi Sunan Ampel yaitu mendidik para bangsawan dan kaula Majapahit terlebih dahulu. Kemudian Sunan Ampel dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja. Beliau merupakan putri dari Bupati Tuban. Disinilah Sunan Ampel ini punya kekuatan politik, maksudnya kekuatan kekuatan wewenang di Majapahit, sehingga dakwah beliau ini semakin meningkat. Kemudian dengan adanya kekuatan ini, Sunan Ampel diberi kebebasan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Majapahit dengan leluasa, asalkan tanpa ada paksaan sedikit pun. Ini pesan raja. Jadi Sunan Ampel ini diberikan kebebasan oleh Raja Majapahit untuk mendidik atau mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Majapahit. Karena apa? Masyarakat Majapahit ini pada waktu itu masih menjadi memeluk agama nenek moyang mereka, asalkan tanpa ada paksaan. Itu pesan dari Raja Majapahit. Selanjutnya, dari Trowulan sampai Ampel Denta, ya, ini Sunan Ampel berjalan untuk menuju Ampel Denta. Kenapa seperti itu? Karena sang raja ini telah berhasil, Sunan Ampel ini telah berhasil untuk memberikan pengajaran agama Islam kepada kaula Majapahit dan para bangsawan, sehingga raja ini puas dengan akhlaknya yang masyarakat sedikit demi sedikit berubah menjadi baik. Kemudian sang raja ini memberikan hadiah kepada Sunan Ampel, yaitu tanah di Ampel Denta.
Nah, ini dari Trawulan, dari kerajaan Majapahit ini sampai Ampel Denta. Sunan Ampel ini bertemu dengan beberapa banyak masyarakat. Kemudian Sunan Ampel ini memberikan satu persatu, ya, satu persatu kipas kepada warga sekitar. Nah, kipas ini, ya, diberikan kepada masyarakat karena posisi pada waktu itu sangat panas. Terik matahari ini di Surabaya ini sangat panas hawanya, ya. Kemudian Sunan Ampel ini memberikan kipas tadi kepada warga sekitar. Tetapi ada gantinya. Apa yaitu? Yaitu membaca syahadat. Setiap kali dikasih satu, ayo membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus lagi sampai Ampel dan Denta. Ini merupakan salah satu strategi untuk mengislamkan masyarakat sekitar. Setiba di Ampel, langkah awal Sunan Ampel adalah membangun sebuah masjid serta pesantren sebagai pusat ibadah mencari ilmu dan dakwah. Ini merupakan titisan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Triknya yang pertama yaitu membuat masjid, kemudian membuat bilik-bilik pesantren untuk membangun majelis ilmu. Metode dakwah Sunan Ampel tidak memilih atau memilah seseorang untuk menjadikan murid. Jadi Sunan Ampel ini tidak memilih siapa, kamu bangsawan, oh ini bangsa petinggi, ataupun oh ini orang rendah, oh ini orang biasa. Enggak, semua sama. Mereka dijadikan murid oleh Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel tidak ada rasa pilih kasih. Itu. Sunan Ampel menganut madhab Hanafi dan sangat toleran menghargai madhab yang lain. Jadi Sunan Ampel ini bermadhab Imam Hanafi, dan beliau ini tidak serta-merta membenarkan ini madhab saya yang paling benar. Enggak, ya. Sunan Ampel itu sangat toleransi terhadap madhab-madhab yang lain, ya. Ada madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya, dan lain-lain, dan Imam Maliki. Selanjutnya, kebijakan memberi suatu hukum syar'i sangat bijak, ya. Sunan Ampel ini sangat bijak untuk memberikan suatu hukum, ya, gitu. Mengajarkan falsafah Maulimo. Apa falsafah Maulimo itu? Yaitu mau main atau tidak melakukan judi. Pada saat itu masyarakat ini sangat-sangat senang melakukan perjudian. Padahal judi ini merupakan dosa besar. Yang kedua, mau ngombe, tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, mau maling, tidak mencuri. Keempat, mau madat, tidak memakai narkoba atau candu. Kalau dulu itu candu, ya, zaman dulu candu itu ada semacam narkoba, gitu. Muhammadun, tidak berzina. 5 ini yang jadikan falsafah, apa ya istilahnya, metode diingat, lebih mudah untuk diingat, untuk dipelajari falsafah Maulimo, gitu. Selanjutnya, Sunan Ampel bercita-cita memperluaskan ajaran Islam di tanah Majapahit, dan Raja Majapahit tidak keberatan asalkan tidak ada paksaan. Pemikiran dan dakwah Sunan Ampel yang sangat mapan inilah membuat syiar agama Islam di Pulau Jawa sangat pesat dan berjalan singkat. Enggak begitu butuh waktu lama. Sunan Ampel bisa berdakwah ke mana saja di Pulau Jawa ini karena apa? Diberikan keleluasaan oleh kerajaan Majapahit. Gitu. Selanjutnya,
Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Pada tahun 1475, Sunan Ampel menetapkan muridnya, yaitu Raden Fatah sebagai raja dari Kerajaan Demak. Awalnya Raden Fatah ini tidak mau untuk menjadi raja Kerajaan Demak, tetapi dengan bujukan serta rayuan Sunan Ampel, Raden Fatah ini bersedia untuk menjadi Raja Demak. Pengaruhnya politisi di Kerajaan Demak membuat Sunan Ampel semakin mudah mensyiarkan agama Islam sampai ke Ternate, Tidore, Bima, dan lain sebagainya. Ini merupakan strategi dakwah yang sangat-sangat impresif dan sangat-sangat istilahnya bagus gitu. Wafatnya Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau wafat pada umur 80 tahun. Sunan Ampel dimakamkan di sebelah barat dari Masjid Ampel. Banyak yang menjadikan peninggalan beliau dari cerita murid dan lain sebagainya. Ada salah satu murid dari beliau, yaitu Mbah Bolong. Mbah Bolong ini merupakan tukang sapu, ya, seorang murid yang ditugaskan untuk menyapu halaman Masjid Ampel. Setiap kali Mbah Bolong ini, atau dinamakan Mbah Son Haji sebenarnya namanya, Mbah Son Haji. Beliau ini menyapu bagian sapu di Masjid Sunan Ampel. Tiap kali Mbah Son Haji ini menyapu, maka di masjid itu tidak ada kotoran pun sedikit pun, ya, kotoran sedikit pun itu tidak ada. Nah, beliau ini suatu ketika meninggal dunia, Mbah Son Haji atau Mbah Bolong ini. Kemudian Sunan Ampel itu, kalau dalam bahasa Jawanya, dawuh, mengucapkan seperti ini: umpama ada Mbah Bolong, pasti masjid ini akan bersih. Kemudian besoknya ini Mbah Bolong hidup kembali, menyapu halaman masjid. Untuk bulan kedepannya meninggal dunia lagi. Setelah itu digitukan lagi sama Sunan Ampel, hidup lagi sampai beliau ini hidup 9 kali atau mati 9 kali. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah, bisa menghidupkan dan mematikan seorang dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Serta kita bisa tetap himmah kepada para aulia, kepada syuhada, ya, terutama kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Semoga pembelajaran kali ini ilmu kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minni apa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.